Bismillah. Bismillah, terdengar jelas suaranya sampai belakang? Aman, Bu? Bapak belakang kedengaran jelas? Baik, izin kita buka dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukar. Lebih enak? Sama aja. Berarti ulangi salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala puji teruntuk hanya kepada Allah, Rabb semesta alam, pencipta alam semesta ini, pencipta kita semua. Tapi tidak ada satupun yang Ia ciptakan adalah kebatilan, semuanya merupakan kebaikan. Sumber segala nikmat, mudah baginya menjadikan satu dunia ini soleh seluruhnya. Tapi Allah izinkan ayah bunda semua yang ada di sini bisa hadir di sini mengingat Allah. Meskipun masjidnya depan mata, motornya ada, alas kaki dan pakaiannya ada, niat pun sudah. Kalau Allah tidak izinkan sampai ke sini, bisa sampai tidak? Tidak. Berarti yang sudah sampai sini karena kitanya yang sudah soleh-soleha atau karena Allah yang tolong? Tolong ya. Semoga pertolongan dari Allah ini bisa kita jadikan bekal terbaik karena pasti akan pulang ke hadapannya. Dan salawat besar salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Terima kasih Bapak Ibu diizinkan ngaji di sini di Kota Sambas. Sudah salah satu ujung utaranya Indonesia ya, karena katanya sekitar 1,5 jam lagi sudah perbatasan sama Malaysia ya. Di sini juga menjadi wasilahnya. Pertama dihubungi oleh PT Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, dan tadi berubah beneran namanya jadi Pembina Iman Tauhid Indonesia Islam, insyaallah. Insyaallah istiqomah lah ya, insyaallah. Alhamdulillah. Pak Haji Aman, Pak Haji Jafid, para guru-guru dari PT, salam takzim kami, dan juga Bapak Kapolsek. Terima kasih Bapak, mohon selalu doa dan nasihatnya. Dan juga ada masjidnya, tuan rumahnya tadi Pak Haji Syahrul, Bu Hajah Ros, Masya Allah, terima kasih diizinkan ngaji di sini. Dan juga tadi ada istri dari Wakil Bupati, nggih. Masya Allah. Bunda, salam takzim, mohon selalu doa dan nasihatnya, Masya Allah. Dan tokoh-tokoh, para kiai, alim ulama, asatidz yang izin saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun hakul yakin pasti dimuliakan Allah. Ya. Maka semoga pertemuan ini, kita wajibkan pertemuan ini jadi wasilah kita tambah dekat sama Allah. Karena sekali lagi ngaji yang sukses itu bukan yang seberes ngaji ini langsung hafal semua ayat dan hadis yang dibacakan di dalamnya, tapi langsung sepulang dari sini tambah dekat sama Allah. Dahinya tambah banyak bersujud, lisannya makin santun, hatinya semakin tawadu, kesombongan semakin hilang. Insya Allah ya. Islam turun untuk menjadi rahmat.
Kalau ada sesama Islam berantem, kata guru saya sederhana, satu alasan paling kuatnya, kurang ilmu, udah gitu aja. Ya, makin banyak ilmunya dan ilmunya dipelajari makin dalam, makin ingin mempersatukan. Bukan beda tuh cara rukunya, beda tuh tahiyatnya, beda tuh cara ibadahnya, langsung bermusuhan, enggak sama sekali. Ya, maka semoga pertemuan ini tidak hanya pertama dan terakhir, tapi juga Allah lanjutkan kita dikumpulkan kembali nanti di surganya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Maka dapat beberapa request untuk bahasan terkait salah satunya masalah ya pergaulan kita ya. Yang sekarang lagi merebak katanya perjudian. Nyampe perjudian masuk ke Sambas nggak? Masuk? Tapi kayaknya yang udah datang ke sini antara yang emang nggak pernah nyentuh judi atau yang lagi kalah judi biasanya. Masya Allah ya. Izin cerita ya. Kami membuka nomor yang bisa dihubungi memang terkait untuk apapun, untuk misalkan kajian atau misalkan ya sampai akhirnya juga banyak yang masuk. Karena memang terangkatnya pertama gara-gara waktu saya bahas perjudian di beberapa podcast. Maka nggak sedikit tuh yang datang tiba-tiba menghubungi, kadang dengan ringannya berkata, kok lagi kalah judi nih, ke Teh Yunda juga, boleh pinjem nggak 200 juta aja katanya ya. Enak ya, kayak 200 juta tuh kembalian beli cilok gitu ya. Masya Allah. Ya, dan berbagai macam permasalahannya. Tapi setiap kali ada masalah, kayak contoh nih, ada yang cerita, ini yang baru, yang terupdate dari sekian banyak. Kok saya usaha, ada peluang, maka modal saya nggak cukup, saya ngajakin teman-teman. Terkumpullah modal 300 juta dari 2 orang teman, masing-masing 150 juta. Sekarang uangnya tinggal 25 juta habis ke judi. Tolong bantu saya ajarin gimana caranya menang atau cara ngakalinnya. Mana bisa saya kasih tahu. Maka dia bingung. Ini kalau dalam beberapa hari itu modal nggak ada, belum balik, maka pilihannya saya di penjara atau saya mendingan mati aja katanya, bunuh diri. Yang keterpikir antara penjara, bunuh diri, atau saya pakai sisa 25 jutanya untuk dimainin lagi, siapa tahu menang. Saya jawab, pertama satu, nggak mungkin menang. Ya, serius. Apa kita berpikir judi online itu kan ada yang nyiptain dong, nggak simsalabim ada, betul? Apa beneran kita berpikir yang nyiptain judi online kan dia orang, manusia, kan perlu makan, bisa lapar juga. Terus serius kita berpikir yang bikin judi online itu sengaja bikin judi online supaya pengen bagi-bagi duit dengan cuma-cuma kepada semua pemainnya? Mustahil. Ya. Karena kalau dari awal tujuan mereka buat itu untuk bagi-bagi duit, yang mereka bangun adalah lembaga zakat infak sodakoh. Ya. Bukan judi. Maka ketika kita jadi manusia yang mengharap bahwa bisa dapat rezeki dari duit, saya nggak akan bicara tentang hukumnya judi. Itu mah iman semua orang juga udah tahu hukumnya apa. Tapi yang lebih berat lagi adalah seolah kita meyakinkan bahwa kita bisa dapat rezeki dari selain Allah. Padahal rezeki itu murni hanya dari Allah. Seolah dengan kita main itu bisa dapat duit lebih, nanti bisa sekolahin anak, nanti bisa kasih makan keluarga. Enggak. Kalau ia dapat pun haram. Dan haramnya itu bakal jadi keburukan. Kita nggak bicara hukumnya lagi. Tapi kalau Allah sudah sampai melarang sesuatu, karena pasti itu akan jadi keburukan buat kitanya. Salah satu bab keimanan adalah meyakini kalau Allah suruh pasti itu baik buat kita. Kalau Allah larang pasti itu buruk buat kita. Ini ada botol 2 nih. Satu isinya susu, satu isinya racun. Yang mana yang kita ambil? Susu. Karena kalau kita makan racun kita mati. Kenapa kita bisa milih ambil susu bukan racun? Karena kita bisa mikir, ada akalnya. Kenapa kita tidak suka dipanggil hewan? Heh, kucing kamu? Nggak suka. Kenapa? Karena ngerasa lebih mulia daripada hewan.
Karena ngerasa kita punya akal, hewan nggak punya akal. Terus Allah titipin akal nih. Terus udah tahu bahwa yang Allah larang itu bisa jadi keburukan buat kita. Kita tetap ikutin. Seperti dengan sengaja ada jelas-jelas racun beracun bisa mematikan, kita pilih racunnya. Setiap kali kita ada masalah, beneran. Yang paling penting itu bukan masalahnya selesai atau enggak. Tapi ketika setiap kali ada masalah, yang paling penting dari itu semua adalah gimana caranya gara-gara masalah ini dosa saya diampuni sama Allah. Apalagi kalau kita sadar bahwa oh ini pahit, ini masalah diundang oleh masalah sendiri. Ya. Kalau sudah sadar oleh masalah sendiri, terus dapat kepahitan, itu juga bukan karena Allah benci, enggak. Justru karena Allah sayang, lumayan, DP, penggugur dosa. Ada 10 koruptor, ditangkap 1. Yang 1 ini marah, kenapa teman saya yang 9 gak ditangkap? Tapi akan ada hari di mana yang 1 ini bersyukur nanti di hadapan Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya yang ditangkap. Lumayan gugurin dosa. Lumayan bisa untuk jadi jalan kenal sama Islam, kenal pertobatan. Dan ternyata emang doa istri dan anak-anaknya pengen punya suami, pengen punya ayah yang soleh. Gimana caranya berhasil jadi soleh kalau korupsinya sukses terus? Tolongan, gak ada yang rugi. Ya, kalau kita masih ngejalanin hidup ini masih kebanyakan ngerasa ruginya, ngerasa kecewanya, sederhana demi Allah. 1, kita terlalu cinta sama dunia. 2, hati kita isinya belum Allah. Ya, lihat senyumnya anak kecil, Pak. Pernah ngelihat anak kecil ketawa senyum? Lepas gitu ya, tulus, jujur ya. Senyum-senyum yang kayak nggak pernah mikirin tokan rumah yang bunyi-bunyi ya. Senyum-senyum yang kayak nggak pernah mikirin cicilan. Ya. Insya Allah. Nggak peduli seperti apa ya. Karena kemarin diajak ngaji di SCBD Kuningan, itu sekeliling gedung tinggi semua Pak. Orang-orang bonafit lah ya. Tapi mereka turun dari mobil mewahnya ya. Mewah ya, double V ya. Dengan sepatunya seharga motor, jam tangannya bisa beli rumah ya. Dengan dandanannya necis seperti itu, tapi turun senyumnya pahit. Pak. Kayak yang pusing gitu urusan hidupnya. Kalah sama anak-anak. Anak-anak kita mah abis berantem sama temennya, benjol sama temennya, 5 menit kemudian dia main lagi sama temennya. Yang berantem orang tuanya biasanya. Ya. Nah, kamu habis benjol sama anak itu, kenapa main lagi? Coba anak kecil mah. Benjolnya udah nggak sakit, dia punya mainan yang saya punya, apa alasannya? Makin gede, makin sulit akur. Jabatan saya kan lebih tinggi. Saya kan harusnya lebih dimuliakan daripada dia. Nasab saya kan lebih tinggi. Saya kan cenah darahnya biru. Bangsawan dan lain-lain. Kenapa kita mengkotak-kotakan? Saya mikir, kenapa ya anak kecil kok hidupnya lebih enak gitu, lebih tenang, lebih lepas gitu ketawanya, nggak pernah mikirin harga dolar naik, mana peduli, ya. Ternyata salah satunya adalah karena di hatinya belum ada sesuatu yang menandingi Allah, belum ada ilah lain di hatinya selain Allah. Kita makin gede Pak. Gini ya rasanya punya jabatan enak. Gini ya rasanya punya harta enak. Gini ya rasanya populer enak. Sehingga akhirnya kita membiarkan hal-hal tersebut menjadi ilah selain Allah di hati kita. Dan bahkan menjadi standar kebahagiaan kita. Percuma lah digaji cuma 5 juta setengah bulan. Saya baru bahagia tuh nanti kalau udah punya jabatan kayak dia. Saya baru bahagia tuh nanti kalau udah punya mobil mewah kayak dia. Dulu kita bisa tuh bahagia tanpa alasan. Ibu lahir langsung segede gini Bu? Enggak ya, pernah bayi berarti dulu ya. Iya ya. Berarti dulu kita pernah ngerasain bahagia tanpa alasan. Kenapa makin gede bahagia makin sulit? Sulit atau kau kan mikirin cicilan. Yang mutusin buat nyicil siapa? Akhirnya kalau nggak nyicil kan ntar gimana? Saya udah jabatan lebih tinggi, masa mobilnya lebih jelek daripada dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Kami ini milik
Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini ayat menegaskan itu saldo di rekening Bapak, mobil dan motor yang keparkir di depan bukan punya kita. Titipan. Ulangi. Ya. Titipan. Dititipin. Ya. Kalau misalkan dititipin, kan kalau kehilangan sedih, enggak salah. Lebih tepatnya, contoh-contoh. Pak, yang tadi naik mobil sama motor, pulang dari sini mobil sama motornya hilang, sedih nggak? Sedih tidak? Sedih, nggak apa-apa, manusiawi ya. Tapi ada lagi namanya Pak Burhan, tinggalnya di Desa Sragen, Jawa Tengah situ ya. Motornya hilang, mobilnya juga hilang, tapi yang penting pokoknya Bapak nggak kenal lah siapa dia ya. Motor beliau hilang. Bapak Ibu sedih nggak? Nggak. Kenapa? Bukan punya saya. Ya. Ketika sudah bukan punya saya, ini menegaskan bahwa memang ternyata manusia sedihnya itu bukan ketika kehilangan, tapi ketika kehilangan sesuatu yang dia aku-akui. Padahal aslinya titipan. Ya, kayak ginilah. Pak, saya mau ke toilet, titip handphone ya, boleh? Boleh. Saya keluar dari toilet, boleh handphonenya saya ambil? Boleh. Marah nggak saya ambil handphone saya ini? Enggak, karena emang punya saya, ya. Nah, kadang kita kayak gitu ke Allah nih. Hamba nih ya, jabatan, kekuasaan, kekayaan, popularitas, tuh dititipin. Biar apa? Mencari tahu kamu tambah jadi baik atau tambah rusak. Setelah malah tambah tidak baik, tambah jauh dari Allah, diambil. Bukan karena Allah benci, sengaja supaya nggak makin tergelincir kepada kemaksiatan. Tapi ketika diambil sama yang punyanya, kita udah kepala ngerasa ngaku-ngaku itu punya saya. Ini kan harta aku. Ini jabatan aku udah ngerintis ini 20 tahun lalu loh karir. Ini rumah aku udah nabung 30 tahun loh. Ketika punya pihak lain kita aku-aku, selamat menderita. Ya, titipan semuanya juga. Ya, maka kerennya Islam, salah satu dari bahasa aja turunan katanya, aslama yuslimu, berserah, melepas. Ya, ketika kita justru lepas dari semua yang kita kejar itu, tinggal Allah doang di hati, enak insya Allah. Pak, suka susu sapi murni nggak? Bu, susu sapi murni suka nggak? Suka. Kalau saya campur tai sapinya 1 sendok mau nggak? Setengah sendok deh. Masih nggak mau? Diaduk, dikocek biar nggak kelihatan. Masih nggak mau juga? Oke ya. Bubur pedas aja saya nggak mau. Maaf ya. Gitu ya. Enggak, balik lagi ke susu ya. Berarti kita aja pengennya yang murni. Terus ini Allah zat yang maha suci nyiptain kita untuk ibadah. Kita hidup nggak cuma buat ibadah, buat ngumpulin cicilan, buat supaya dikagumi, buat supaya diakuin orang. Atuh selamat menderita ya. Gitu ya. Masalah nih, Masya Allah tadi gara-gara judi ya, Masya Allah. Saya bilang, anggaplah akhirnya itu berhasil menang, nggak jadi solusi. Kita punya masalah, yang bisa beresin masalah kan Allah. Terus kita pengen selesaiin masalah tersebut dengan cara yang Allah nggak suka. Tuh nggak akan jadi kebaikan, nggak masuk akal, ya, nggak masuk akal. Maka kalaupun pengen masalahnya selesai, yuk dengan cara yang Allah suka. Masalahnya kadang kita mengambil jalan itu atau standar bahagia kita itu bukan berdasarkan yang Allah suka, tapi yang hawa nafsu kita suka. Padahal hawa nafsu, kata Quran surat 12 surat Yusuf ayat 53 pas pojok kiri atas ya, menunjukkan bahwa hawa nafsu itu hanya membawa kepada keburukan, kecuali nanti nafsu yang lain, nafsu mutmainnah misalkan, jiwa yang tenang. Tapi kalau nafsu secara umumnya kebanyakan membawa kepada keburukan. Makanya semakin bismillah terus deketin kepada Allah, dan itu tujuan kita datang ke sini, ingin berproses sehingga lama-lama tadinya nikmat itu adalah ketika
keinginan saya dikabul. Sekarang bahagia itu adalah apapun yang membuat saya tambah dekat sama Allah. Bentuknya motor hilang, tapi gara-gara itu tambah banyak sujudnya, nikmat demi Allah. Bentuknya naik gaji, tapi gara-gara itu tambah jauh dari Allah, musibah demi Allah. Enak kan? Gampang jadinya kalau kayak gitu. Berbuat baik juga jadi lepas. Berbuat baik bukan supaya dibaikin orang, tapi agar dicintai oleh yang maha baik. Silakan, bisa jadi status itu. Ya, insya Allah. Kok saya udah tolongin orang, dia malah jahat? Ya dia yang rugi. Kan yang maksiat dia. Kalau dia berzolim ke kita, sama aja kayak dia transfer pahala ke kita. Pahala dia habis, dosa kita diangkut dia. Tapi kan sakit hati, udah berbuat baik ke orang, dia malah jahat. Kan kita berbuat baik bukan supaya dicintai dia, supaya dicintai Allah. Udah gitu aja. Satu dunia cinta, Allah benci, celaka. Satu dunia sayang, Allah. Satu dunia benci, tapi Allah sayang, tetap selamat. Ya. Oh, tapi kan benci ngelihat kelakuannya jahat. Kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Enak lempeng ya. Insya Allah. Udah Allah doang di hatinya, Bu. Tidak untuk diakui orang. Capek soalnya, Bu, kalau buat diakuin orang. Kok kenapa emang kita ngerasa untuk diakuin orang itu jadi suatu kebutuhan? Iya, Bu, betul. Saya ulangin bahasan ini ya, karena lucu, senang saya ngebahasnya. Bu, jumlah kaki kita ada berapa? 2. Berarti butuh alas kaki berapa? 2. Tapi kenapa ada yang punya sepatunya 50 pasang? Ganti-ganti jualan. Ya boleh. Kok emang kenapa orang belinya halal? Nggak pakai uang haram, nggak ngutang, nggak nyuri? Betul, boleh, nggak ada yang ngelarang. Tapi kalau ngelakuinnya untuk diakuin orang, maka pasti jadi masalah. Ya. Kenapa? Kenapa? Oh gitu, nggak apa-apa, tidur aja. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Seperti itu ya, diakuin orang. Capek. Apalagi kalau misalkan udah ke masjidnya, pakai sepatu yang paling baru. Kira-kira sholatnya pengen paling depan atau paling belakang? Paling belakang, ya. Supaya ketika ruku kan kelihatan. Ah, si ada. Alhamdulillah. Ya. Oh, pengen di depan. Iya, ya. Oh. Suatunya masih baru, kadang terasa sempit. Oh, karena ganjelan plastik yang di dalamnya belum dikeluarin ya. Masya Allah. Udah gitu pulang hujan, ini lagi musim hujan. Sepatu warna putih masih baru, masih bau wangi. Tetap dipakai kotor-kotoran atau kita taruh jaket? Masukin ke tas ya. Sepatu yang fungsinya mencegah kita dari ketusuk duri, mendingan ketusuk daripada sepatunya kotor. Ya. Inilah dia ya. Apalagi yang lain, apa nih fungsinya jam tangan? Melihat waktu. Kalau untuk melihat waktu, berarti jam tangan yang harganya 50.000 yang dijual di etalase pinggir jalan, itu juga cukup. Ya. Tapi tahu nggak, di Jakarta ada jam tangan harganya 5 miliar. Beneran. Semurah-murahnya jam tangan Rolex 80 juta paling murahnya yang asli ya. Maka ada yang beli lagi ya. Enggak, anehnya kalau kita beli mobil mahal sama mobil murah, biasanya mobil mahal itu larinya lebih kencang daripada yang murah ya. Kalau jam tangan, Pak, emang jam tangan mahal muternya lebih kencang daripada yang murah? Sama aja ya. Bu, jam tangan Ibu 5 miliar kelebihannya apa, Bu? Oh, ini 1 jamnya setara dengan 5 menit kok. Tuh rusak ya. Saking kencang muternya bisa jadi kipas angin, Bu, dia. Gitu ya. Kalau nggak pakai jam tangan mahal tuh duduk teh gini, ngebungkuk, tangan ditaruh di bawah meja. Coba jam tangannya bagus, Bu. Luar biasa ya. Kenapa orang kalau udah rajin fitness badannya bagus, suka pakai pakaian ketat? Ya. Dan senunggu-nunggu ketika ditanya toiletnya di mana. Bang, toilet di mana? Di situ, ya. Nih, Bapak tentara ya, Insya Allah. Kalau ngelihat tentara latihan muda-muda, Pak, yang masih bugar-bugarnya, kenapa pakaiannya ketat semua?
Memang bagus sih Pak badannya ya. Insya Allah. Insya Allah. Tapi untuk membela negeri ini ya, Masya Allah. Sulit, tidak mungkin bisa kita membuat kita dicintai oleh seluruh makhluk, ya. Apalagi ditambah tidak menerima dengan ketentuan Allah, pasti tambah menderita. Pengen selalu kelihatan langsing, ibu-ibu setiap foto tahan nafas. Bu, kalau udah fotonya 10 orang Bu. Ketika yang menjadi penentu itu foto bagus atau buruk, ngelihat muka sendiri atau muka orang lain Bu? Nah, sendiri ya. Spot foto ramean di Zoom. Sayanya merem, yang lain bagus. Jelek foto, ulangi. Gitu ya. Masya Allah ya. Atau hanya ya. Terus, Bu, ini kenapa fotonya kok wajahnya biru? Iya, karena pengap nahan nafas ya. Masya Allah, luar biasa. Hati-hati lah Bu. Anggaplah kita akhirnya dipuji gitu ya. Udah dandan cantik, luar biasa dipuji. Ya hati-hatilah. Karena kadang pujiannya juga nggak nanggung, cuman sedikit. Ibu terlihat awet muda. Usianya berapa sih? Saya udah 52 loh kok. Masa terlihat seperti 51,5 loh. Lumayan ya, setengah juga ya. Lumayan, 6 bulan tuh bisa beramal banyak loh ya. Insya Allah. Tapi hati-hati, kadang dibalik pujian, sebagaimana habis gelap terbitlah terang, habis memuji terlebitlah pinjam uang biasanya. Ya. Masya Allah, ternyata akhirnya dapat bisikan, Bu, boleh pinjem GoPay dulu nggak? Udah lah ya. Kalau pengen dicintai, dicintai Allah saja. Enak hidup kayak gitu, ya. Karena dicintai makhluk bukan syarat kita ke surga. Dipuji tidak membuat kita jadi mulia, malah lebih seringnya menjatuhkan. Dicaci juga kita tidak langsung jadi buruk. Denis, monyong kamu? Apa mulut saya langsung mancung? Enggak, begini aja dari dulu. Ya. Malah yang harus nyebut kata monyong yang majuin bibir. Silakan ibu sebut kata monyong tanpa majuin bibir Bu. Susah ya. Udah lah, nggak ada artinya. Ya, dicaci, dipuji sama bunyi ember jatuh sama aja. Yang penting Allah suka. Ya. Maka izinlah dilanjutin sama istri saya ini, Masya Allah. Perkenalkan ini bidadari surga saya, Masya Allah. Setiap kajian itu tetap banyakkan ibu-ibu ya. Padahal kadang kajiannya parenting, tapi saya berusaha husnuzon Pak. Ini apa satu suami bawa 3 istri apa gimana? Enggak tapi ya. Masya Allah ya. Silakan ya dilanjutkan oleh Ustazah Hyunda. Tafadhol. Masya Allah, terima kasih sayangku. Iri ibu-ibu nih. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.